Dan sampai kapan kita mau seperti ini, bersikap seperti ini? Ketika ada kritikan dari umat, kemudian kita tanggapi hal seperti itu dengan tidak dewasa. Ya mohon maaf ya, harus saya katakan. Antum tanggapi dengan tidak dewasa. Antum malah menanggapi yang cenderung menyalahkan, menyerang orang-orang yang mengkritik antum. Ya, mulai di awal pertama sampai membawa-bawa skripsi orang yang mengkritik antum. Sekarang antum malah singgung orang-orang yang mengkritik antum dengan hanya sekedar mencari viewers, mencari AdSense. Antum menyinggung konten kreator muslim yang hanya berusaha menegakkan ini loh, yang hanya berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Antum menyinggung kreator muslim, ya umat Islam yang masih hidup girahnya terhadap agamanya, yang sangat tersinggung. Antum katakan mirip dengan mereka. Antum singgung mereka. Dengan mudahnya antum mau berbuat asumsi seperti itu. Saya katakan itu sangat rendah asumsi seperti itu. Kalau kami ini bersuara hanya menginginkan seperti itu. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ya, teman-teman. Ya, menyikapi tentang sebuah video klarifikasi yang dilakukan oleh Ustaz Adi Hidayat ya. Yang dimana pagi tadi kita melihat. Ya, beliau mengupload video di akun official beliau ya. Tentang, kalau kita lihat judulnya sih ya. Ya, seakan-akan semua keadaan ini ya, semua kontroversi yang terjadi ini itu merupakan sebuah framing yang dilakukan oleh orang-orang tertentu kepada beliau. Yang padahal tidaklah seperti itu, teman-teman. Satu hal yang mesti kita pahami bahwa umat ini kan mempermasalahkan tentang yang antum katakan itu tadi kan, bahwa surah Maryam 33:1 itu antum katakan sebagai mirip dengan surah ayat Yohanes itu tadi. Ya, pasal 3 ayat 16. Nah, umat mempermasalahkan itu termasuk saya. Nah, seharusnya Anda Ustaz Adi Hidayat ya membahas hal itu. Seharusnya kalau Anda memang betul-betul yakin bahwa apa yang antum ucapkan pada saat itu ya benar. Antum yakin ya menurut prinsip yang antum pegang. Jika hal itu benar, perkataan yang antum pegang itu benar, ya seharusnya Anda jelaskan bahwa maksud saya pada saat itu loh ini loh. Ini maksudnya ini berdasarkan dalil ini, hadis ini loh. Nah, seharusnya seperti itu. Bukan malah justru membuat sebuah video klarifikasi atau video tanggapan yang narasinya itu cenderung menyudutkan orang-orang yang mengkritik Anda. Dengan asumsi-asumsi yang liar seperti itu. Bahwa kami seakan-akan ini yang mengkritik Anda itu dikatakan sebagai hanya pencari popularitas. Membuat framing terhadap antum. Ingin memfitnah antum. Ya, ingin mencari AdSense di balik permasalahan ini. La haula wala quwata illa billah. Ya. Coba teman-teman. Kita lihat secara psikologi ya. Kita lihat ilmu psikologi. Kalau memang benar-benar Ustaz Adi Hidayat itu, apa yang beliau sampaikan pada saat itu, yang mengatakan bahwa surah Maryam 33:1 itu mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 itu memang benar. Dan ia yakin, menurut Ustaz Adi Hidayat juga ia yakin benar. Maka seharusnya beliau memberi sebuah video tanggapan yang langsung to the point, membahas substansi. Ya, bukan justru malah membuat sebuah video tanggapan yang ngalor ngidul, muter-muter, bahkan cenderung menyalahkan orang-orang yang mengkritik beliau. Dikatakan katanya sebagai framing lah untuk beliau, menjatuhkan beliau lah. Ya, jadi dari sini bisa kita simpulkan teman-teman. Bisa kita ini membaca psikologi orang tersebut, itu bisa kita baca. Bahwa sebenarnya ya menurut analisa saya, sebenarnya Ustaz Adi Hidayat pun menyadari apa yang perkataan beliau itu keliru. Ya, apa yang beliau katakan itu keliru. Tetapi mungkin ya analisa saya mungkin karena mungkin beliau merasa malu untuk mengakui hal itu. Ya wallahu alam ya. Wallahu alam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dengan Ustaz Adi Hidayat sendiri. Ya, sama halnya ketika permasalahan kemarin kan surah Asy-Syu'ara dikatakan sebagai surah pemusik. Ini ada nih orang yang membantah hal itu, meluruskan hal itu. Tidak seperti ini loh. Kemudian apa respon dari Ustaz Adi Hidayat? Coba, apa klarifikasi dari Ustaz Adi Hidayat? Bukannya malah membantah hal itu dengan secara ilmiah, dengan argumen yang ilmiah, yang berkelas. Tetapi apa? Beliau malah cenderung membawa atau menyerang person orang yang mengkritik beliau. Ya coba lihat. Ya skripsinya Ustaz Muflis Safitra sampai di bawah seperti ini. Ini loh orang yang mengkritik saya ya seakan-akan seperti itu. Ini loh. Bahkan diungkit-ungkit background pendidikannya. Hanya ini loh, hanya pendidikan seperti ini loh yang mengungkit saya, yang mengkritik saya. Ya, bahkan sampai membawa-bawa ya, orang tua beliau, nama orang tua bapak beliau. Coba. Ya.
Seharusnya kan kalau memang yakin dengan kebenaran yang beliau ucapkan, seharusnya kan bantah dengan elegan. Bukan hal seperti itu. Dan hal ini pun terulang sekarang juga ya, kejadian kali ini. Coba kita lihat. Bukannya boleh membantah atau menjelaskan kepada umat ini secara fokus ya terhadap substansi ya yang kita permasalahkan itu. Ya, justru malah kemana-mana. Justru malah membahas hal yang sangat general. Bahkan cenderung membuat narasi-narasi seolah-olah kita ini yang mengkritik beliau ini salah. Seolah-olah kita ini yang mengkritik beliau ini yang menzalimi beliau. Coba. Dan lebih parahnya ya pendukung beliau ya, pendukung Ustaz Adi Hidayat ini ya oknum, mungkin tidak semua ya, oknum. Sebagian besar koar-koar deh, besar kepala. Bahkan yang lebih parahnya tuh ya, sampai ada yang mengatakan gini nih. Sampai mengatakan terhadap orang yang mengkritik Ustaz Adi Hidayat itu, ya, orang yang halal darahnya. Coba. Ini apaan coba? Bahkan ada yang mengatakan hati-hati daging ulama beracun. Ya. Jaga jangan sul adab sama ulama. Saya tetap pecinta apapun yang terjadi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dan inilah ya PR terbesar bagi kita. Harus mencerdaskan kepada umat ini bahayanya taklid buta. Saya pribadi mengagumi Ustaz Adi Hidayat. Saya pribadi termasuk pendengar Ustaz Adi Hidayat. Tetapi dengan kekaguman saya, dengan takjubnya saya terhadap ilmu beliau tidak membuat saya ini serta-merta taklid buta terhadap beliau. Kalau salah saya katakan salah. Kalau benar saya katakan benar. Dan seharusnya seperti itu sebagai kita muslim yang baik, teman-teman. Ya. Jadi terhadap video yang beliau buat tadi pagi, lagi-lagi saya sangat-sangat kecewa. Sebab beliau tidak membahas secara substansi yang kita permasalahkan ini loh. Ya. Seharusnya beliau membahas hal itu. Ya. Saya nggak tahu harus bilang seperti apa lagi. Saya ingin berkata lebih banyak lagi ya. Sudahlah. Kalian sendiri yang bisa menyimpulkan, teman-teman. Kalian sudah cerdas ya melihat hal seperti ini tuh apakah bentuk kedewasaan atau tidak? Apakah bentuk seorang yang memang benar-benar seharusnya seperti ini ya klarifikasi tanggapan atau tidak? Ya silakan kalian lihat sendiri dan saya kembalikan kepada kalian semua. Saya di sini pure hanya ingin mencerdaskan kalian. Jangan taklid buta saudaraku. Siapapun itu ketika berbuat salah, ketika menyelisih Al-Quran dan Sunnah, sekalipun mereka, orang itu memiliki Al-Quran, mungkin 30 juz, hafal kiri kanan, pojok atas, kiri bawah, oke. Bahkan hafal kutubus sittah. Tetapi ketika ada yang perkataan yang menyelisih sunnah daripadanya, menyelisih Al-Quran daripadanya, bahkan ya membuat syubhat terhadap akidah kita, maka harus kita katakan itu keliru. Itu keliru. Jangan kita benarkan. Ya, jangan kita benarkan. Ulama itu teman-teman, ulama itu juga manusia. Ulama itu bukan malaikat. Ulama itu manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW saja juga melakukan kesalahan, kekeliruan. Tetapi bedanya kita dengan Rasulullah itu kalau Rasulullah langsung Allah tegur, langsung Allah luruskan. Bedanya kita tidak. Ya. Kalau dahulu mungkin saya tidak membuat mereaction tentang kesalahan beliau di Asy'ara itu. Karena saya mengingat bahwa sudah banyak ulama-ulama besar yang mereaction itu. Sudah banyak konten kreator-kreator muslim yang membahas hal itu. Jadi pada saat itu Asy'ara ya, saya lebih menahan diri. Coba kalian lihat di channel ini. Ada nggak video saya menanggapi atau mereaction, mengkritik beliau tentang Asy'ara itu dikatakan sebagai suara pemusik di channel ini? Coba cek. Tidak ada teman-teman. Tetapi kali ini berbeda. Hal ini harus saya bersuara. Sebab ini masalah pokok, masalah akidah. Nggak boleh kita main-main di sini. Nggak boleh kita abu-abu. Nggak ada toleransi dalam akidah teman-teman. Kita harus tegas. Sebab antara surah Maryam 30:31 itu dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 itu merupakan perbedaan yang sangat-sangat fundamental antara agama kita dengan agama mereka. Ya. Sangat-sangat fundamental, sangat-sangat mendasar. Perbedaannya itu bagikan langit dan bumi. Yang satu menegaskan bahwa dia adalah seorang manusia, hamba Allah sekaligus nabinya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang satunya dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan, anak tunggal Tuhan. Jadi sangat-sangat tidak tepat kalau dikatakan itu mirip. Ya. Sekedar dikatakan mirip saja itu sudah sangat-sangat tidak tepat. Dan sudah banyak juga ya ulama-ulama besar yang lain yang mengatakan hal perkataan Ustaz Adi Hidayat itu keliru, sangat tidak tepat. Ya seperti Dr. Muhammad Ma'ruf dengan tegas mengatakan apa yang dikatakan oleh Ustaz Adi Hidayat itu adalah suatu kesalahan yang fatal.
Terus siapa lagi? Ustaz Mujiman dari Muhammadiyah juga sudah mengatakan, ya, bahkan memberi sebuah gambaran, memberi jawaban yang tegas ketika beliau berada di posisi Ustaz Adi Hidayat. Maka apa kata Ustaz Mujiman? Ya, beliau akan bersikap tegas terhadap akidah. Katakan tidak. Ya, bukan justru membuat perkataan-perkataan yang cenderung mencederai akidah kita. Demi apa? Demi menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan agama lain. Ya. Kemudian siapa lagi? Ustaz Muhammad Faizar dari Muhammadiyah juga. Siapa yang tidak kenal dengan Ustaz Muhammad Faizar? Ya, beliau juga dengan tegas mengatakan, ya, di akun fanpage pribadi beliau. Ya, yang dimana beliau ini merupakan, ya, teman seangkatan saya, ya. Teman seangkatan saya sewaktu beliau kuliah. Yang sampai saat ini saya masih sering berhubungan dengan beliau. Ya, coba Ustaz Faizar menunjukkan, ya, ketegasannya, pendiriannya sebagai seorang muslim yang baik. Kalau masalah akidah, kalau masalah furu'iyah, boleh kita berbeda. Boleh kita tidak mempermasalahkan hal itu. Tetapi kalau masalah pokok, kita harus tegas. Kita tidak boleh, ya, bertoleransi kalau dalam masalah akidah, teman-teman. Berbeda kalau masalah furu'iyah, masalah cabang. Ya, misal yang satu beranggapan mengeraskan bismillah, yang satu tidak. Ya, kita tidak boleh terlalu keras terhadap hal itu. Ya, kita legowo. Tetapi kalau masalah akidah, nah, kita harus tegas. Kita harus bisa mengambil sikap yang tegas. Ya. Dan dalam permasalahan ini, ya, kejadian Ustaz Adi Hidayat yang mengatakan surah Maryam 33:1 itu dikatakan mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, itu menyangkut masalah akidah. Masalah yang sangat-sangat fundamental antara agama kita dengan agama mereka. Jadi, ya, apapun yang beliau katakan, Ustaz Adi Hidayat, itu sangat-sangat tidak tepat. Apapun konteksnya, apapun alasannya. Ya. Satu kata yang terakhir, ya. Ini sekaligus membuktikan bahwa saya ini, ya, termasuk orang yang pendengar Ustaz Adi Hidayat. Saya mengingat sebuah video cuplikan kajian dari Ustaz Adi Hidayat yang mengatakan apa? Beliau berkata seperti ini. Ketika seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada dirinya orang-orang yang akan mengkritik dirinya. Itu dengan jelas Ustaz Adi Hidayat, seorang ulama besar, memiliki hafalan yang banyak sekali, ya, bahkan bisa mengetahui letak posisi ayat. Itu pernah mengatakan seperti itu. Ya, seharusnya hal ini Ustazi, untuk menjadikan introspeksi diri. Ya. Kalau akhir-akhir ini kenapa sih orang ini sering mengkritik saya? Kenapa sih akhir-akhir ini? Ya, mulai dari bermarah mungkin di surah kejadian surah Asy-Syu'ara sampai saat ini. Itu seharusnya antum menjadikan introspeksi. Kenapa sih orang-orang ini mengkritik saya? Kenapa sih? Itu seharusnya jadi bahan introspeksi diri. Ada apa dengan diri saya? Bukan justru setiap keadaan kekeliruan kita ini kita langsung membuat sebuah narasi-narasi yang membela diri. Siapa sih kita? Kita ini manusia biasa, ya, yang cenderung juga berpotensi melakukan kekeliruan. Jadi itu tadi, ya, introspeksi diri. Ada apa? Dan sampai kapan kita mau seperti ini, bersikap seperti ini? Ketika ada kritikan dari umat, kemudian kita tanggapi hal seperti itu dengan tidak dewasa. Ya, mohon maaf, ya, harus saya katakan, antum tanggapi dengan tidak dewasa. Antum malah menanggapi yang cenderung menyalahkan, menyerang orang-orang yang mengkritik antum. Ya, mulai di awal pertama sampai membawa-bawa skripsi orang yang mengkritik antum. Sekarang antum malah singgung orang-orang yang mengkritik antum dengan hanya sekedar mencari viewers, mencari AdSense. Antum menyinggung konten kreator muslim yang hanya berusaha menegakkan ini loh, yang hanya berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Antum menyinggung kreator muslim, ya, umat Islam yang masih hidup girahnya terhadap agamanya yang sangat tersinggung. Antum katakan mirip dengan mereka. Antum singgung mereka. Dengan mudahnya antum mau berbuat asumsi seperti itu. Saya katakan itu sangat rendah asumsi seperti itu. Kalau kami ini bersuara hanya menginginkan seperti itu. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Ya. Saya, antum Ustadz, dan kita semua berpotensi salah. Dan pasti akan melakukan kesalahan. Pasti. Kita manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, tidak luput dari kesalahan. Jadi ayo, mohon maaf, turunkanlah ego kita. Akui kesalahan kita. Ya, akui kesalahan kita ketika kita keliru. Seseorang itu tidak akan hina bila kita ini mengaku salah. Seseorang itu tidak akan jatuh derajatnya ketika seseorang itu meminta maaf. Tidak. Tetapi justru seseorang itu akan terlihat hina
di tengah-tengah masyarakat ketika sesuatu yang jelas-jelas salah yang ia lakukan, tetapi justru malah membuat narasi-narasi yang membela diri. Bahkan membuat narasi-narasi yang cenderung menyalahkan orang-orang yang mengkritik dirinya. Itu. Ya. Ya semoga yang sedikit ini bisa mencerahkan kita semua. Ya. Dan membuat kita ini semakin berpikir teman-teman. Ya bahwa pentingnya kita ini untuk selalu berdiri di atas kebenaran. Bukan pada tokoh tertentu yang kita kagumi. Ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.